Baik, selamat malam dan salam sejahtera buat teman-teman semua dan rekan sekerja semua. Perkenalkan, nama saya Teresia Rimakarna Boru Pangabean dengan NPM E1D023049. Nah, di kesempatan kali ini, saya sebagai moderator untuk tugas manajemen sumber daya manusia atau MSDM dengan narasumber yaitu Abang Gunawan Sinabang. Saat ini, Abang tersebut sudah bekerja di sebuah perusahaan perbankan. Tanpa berlama-lama, mari kita undang Abang Gunawan Sinabang untuk hadir ke dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Selamat malam semuanya, selamat malam Teresia. Selamat malam Bang Gunawan. Baik, mungkin langsung saja Abang Gunawan boleh memperkenalkan diri dan apa kesibukan belakangan hari ini. Silahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Gunawan Sinabang. Saya berasal dari jurusan Kimia, Fakultas MIPA, Matematika dan Ilmu Pengetahuan dari Universitas Bengkulu tahun 2019. Saya juga anak pertama dari 5 bersaudara. Saat ini saya bekerja sebagai call center officer atau CCO di perusahaan Halo BCA BSB Semarang sebagai agen perbankan. Nah, jadi teman-teman, Bang Gunawan Sinabang ini adalah alumni dari Universitas Bengkulu, yaitu di jurusan kimia. Kenapa sih Abang Gunawan ini bisa bekerja di perusahaan perbankan? Tanpa berlama-lama saja, tanpa berlama-lama, mari kita beri pertanyaan dan eh, Bang Gunawan untuk siap menjawab pertanyaan yang akan saya berikan. Mungkin langsung saja pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana spesifikasi Abang dalam pekerjaan? Kepada Bang Gunawan disilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya kepada Saudari Teresia. Saya mau menjawab yang pertama sebetulnya kenapa? Kenapa saya bekerja? Karena saya melihat bahwa di perusahaan ini untuk jenjang karirnya lumayan atau cukup bagus. Dan kemudian saya mau menjawab bahwa untuk pertanyaan selanjutnya, bahwa untuk sebagai agen perbankan di call center Halo BCA atau CCO, kami bertugas sebagai garda terdepan dari Halo BCA dalam memberikan kinerja yang baik tentang perusahaan, di mana kami bertugas mengevaluasi dan juga memberikan pelayanan terbaik prima. Jadi tugas kami hampir sama dengan teller atau dengan customer service dari cabang. Namun dari kami ini tidak berhubungan langsung atau bertatap muka secara langsung dengan nasabah, di mana kami ada yang bertugas melalui media sosial dari BCA dan juga ada yang bertugas sebagai menerima panggilan telepon. Dan di mana kalau saya pribadi bertugas sebagai penerima panggilan telepon yang menerima keluhan atau aduan dari eh, khususnya dari konsumen BCA atau dari masyarakat umum khususnya yang ingin mengetahui seputar dari produk-produk BCA. Jadi teman-teman, Bang Gunawan ini memiliki pekerjaan yang sangat mulia sekali ya. Soalnya dia menerima segala keluh kesah nasabah. Oke, mungkin kita lanjut kepada pertanyaan kedua ya Bang, yaitu bagaimana perusahaan menghitung kinerja pekerjaan Abang sendiri. Silahkan. Baik, saya mau menjelaskan pertama bahwa untuk di perusahaan kami ada dua penilaian. Yang pertama CM atau call monitoring, di mana tugasnya adalah call monitoring ini adalah standar atau nilai yang ditetapkan oleh perusahaan yang bertugas sebagai evaluasi percakapan antara pelanggan dan agen pusat pada panggilan kami. Di mana nanti ada dari tim khusus kami yang akan melakukan pemantauan terhadap kami, yang akan memberikan nilai ataupun melakukan tambahan atau melakukan perbaikan terhadap call kami atau panggilan kami, sehingga memberikan layanan prima atau yang baik kepada masyarakat. Dan kemudian yang kedua ada nilai kuantitas. Kuantitas ini contohnya seperti kehadiran, kepatuhan, dan kemudian produktivitas, kemudian ada juga adherence, task ID, keterlambatan, dan juga dalam penampilan kami. Di mana yang pertama, saya bantu informasikan juga bahwa untuk kehadiran, contohnya pinjer kami setiap masuk sebelum memulai bekerja dan sesudah kami bekerja, kami pinjer nanti. Dan jika kami terlambat, maka kan dikenakan disiplin, yaitu sanksi. Dan saya bantu informasikan juga bahwa untuk penampilan juga kami dijaga, di mana kami tidak boleh gondrong, penampilannya harus sesuai dengan masyarakat yang bekerja di kantor. Dan juga saya informasikan bahwa untuk penilaian yang lain ada juga kami dihitung berdasarkan produktivitas, di mana contohnya dihitung bagaimana
kami menggunakan aux. Aux itu contohnya seperti kami menggunakannya untuk beribadah, ada yang pergi sholat, ada juga yang pergi untuk melakukan aux-aux non produktif, misalnya seperti ke WC, agar kami bisa mempunyai waktu yang lama seperti itu. Ada penilaian umumnya di angka 88 dari 100 minimumnya. Jadi jika kami kurang, maka nanti akan ada sanksi di mana akan ada gaji kami yang dipotong seperti itu. Baik, dari banyaknya aturan, taatnya peraturan, ketatnya peraturan, itu dapat menciptakan burnout kan, Bang? Nah, kenapa bisa mencapai burnout sendiri? Bagaimana cara Abang mengatasi burnout sendiri? Kan kita tahu dalam dunia pekerjaan banyak sekali hal yang membuat diri kita ini terganggu. Kepada Bang Gunawan mungkin bisa dijelaskan? Baik, saya mau jelaskan sedikit atau bercerita sedikit ya, mungkin kesalahan saya di bulan sebelumnya, tepatnya di bulan 8, saya lupa pinjar pada saat itu. Dan ketika itu saya sadar setelah di akhir saya bekerja seperti itu. Dan ya, saya terima konsekuensinya. Cuman agak sedikit kecewa sih, di mana saya tahu pas di akhir ya, sanksi itu nyata adanya bahwa saya dipotong gajinya. Lumayan sih, ada berapa eh, ratus ribu seperti itu. Dan juga saya lihat dari teman-teman saya ada yang lupa atau yang terlambat gitu hadir dalam bekerja. Ya sama, karena disiplinnya, ya kami mendapatkan sanksi. Dan itu yang membuat kami burnout juga. Dan pelayanan juga kami ada job desk tidak tertulis di mana kami dimaki-maki oleh konsumen. Contohnya, ada konsumen yang tidak puas dalam dalam penanganan masalah kami, di mana kami kan untuk setiap aduan atau keluhan itu ada masa waktunya. Contohnya, kendala transaksi keris itu ada di 20 hari kerja. Sedangkan ada nasabah yang ingin atau eh, transaksinya itu berhasil atau langsung dibatalkan, misalnya kembali ke rekening dia. Dan kami ya tidak bisa langsung prosesnya karena ada tim terkait kami yang punya masa waktu untuk dalam pekerjaannya, yang akan melakukan analisa, investigasi, dan lain sebagainya. Sehingga dari kami hanya bisa informasikan bahwa untuk saat ini masih dalam proses. Dan untuk nasabah yang tidak terima, ya pasti kami dapatkan aduan bahkan makian seperti itu. Ya keluarlah semua kata-kata yang tidak pantas atau bahkan kotor. Dan jika kami tidak menyikapinya dengan baik, maka saya bisa pastikan dari mental kami mungkin cukup terganggu seperti itu. Dikarenakan untuk kata-kata itu lumayan menjatuhkan, bahkan ada kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan sebagai seorang manusia seperti itu. Wah, ternyata berat banget ya teman-teman yang dirasakan Bang Gunawan di masa-masa pekerjaannya dan lingkungan pekerjaannya. Mungkin kita lanjut kepada pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang paling menurut saya paling penting, yaitu bagaimana Abang Gunawan sendiri mencapai work-life balance-nya dalam pekerjaan yang sangat kita ketahui, yang sangat-sangat dapat mengganggu kondisi mental kita. Silahkan kepada Bang Gunawan. Baik, dalam mencapai work-life balance kami ya pertama memiliki pandangan bahwa ya ada waktu libur kami gunakan untuk waktu sebaik mungkin. Misalnya berolahraga atau melakukan aktivitas bersama dengan teman. Dan ketika kami misalnya juga sesudah pekerjaan ya kami biasanya berkumpul begitu bersama dengan teman atau kawan. Ya sekedar sharing gitu, sekedar memberikan semangat, memberikan motivasi ya atau sekedar berkumpul bercerita tentang bagaimana aktivitas kami di hari itu, sehingga sedikit menurunkan kekhawatiran kami atau bahkan perasaan gelisah atau mungkin ya sedikit mencurahkan isi hati kami, sehingga beban kami mungkin sedikit terbantu gitu atau berkurang lah. Dan ya cara kami juga menyikapinya dari kami contohnya di sini kan call center itu sifatnya 24 jam, di mana jam kerja kami ini tidak terbatas di jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Jadi ada waktu di mana kami terkadang masuk subuh, misalnya jam 6, atau paling lama misalnya kami masuk di jam 21 malam, khusus untuk cowok. Cara kami menyikapinya ya, ketika kami bekerja, kami fokus, dan ketika kami sudah selesai bekerja, ya kami tidur istirahat, dan ketika ada waktu senggang, ya kami melakukan aktivitas yang kami sukai, misalnya bermusik, berolahraga, atau lain sebagainya. Sehingga tidak mengakibatkan kami burnout atau mungkin ya mental kami down atau lain sebagainya. Wah, penjelasan yang sangat menarik ya teman-teman. Mungkin itu kisah kehidupan dalam masa pekerjaan dan dalam perusahaan yang ditempatkan Bang Gunawan ini, yang ditempati Bang Gunawan saat ini. Mungkin
teman-teman, hanya ini pertanyaan dari kami kepada Bang Gunawan. Sebelumnya, terima kasih kepada Bang Gunawan sudah mau kami berikan pertanyaan dan sudah mau kami ganggu waktu istirahatnya. Iya, terima kasih juga atas kesempatannya buat Saudari Teresia. Semangat kuliahnya. Mungkin kita dapat mengakhiri uh, pertanyaan wawancara kita pada malam hari ini ya Bang Gunawan. Kita akan melanjutkan aktivitas kita selanjutnya atau kita akan beristirahat atau bagaimana. Tapi sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bang Gunawan atas kesempatan, atas waktu yang Abang berikan untuk menyelesaikan tugas manajemen sumber daya manusia saya. Oke, mungkin hanya itu dari saya. Saya Teresia Pangabean, undur pamit diri. Terima kasih dan selamat malam. Selamat malam.